Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Oktaviando, biasa dipanggil Putra, tapi khususnya untuk di lingkungan rumah, saya bisa dipanggil Rian. Kenapa dipanggil Rian? Jadi, sebelumnya saya lahir di Jambi. Untuk kedua orang tua saya, itu lahir di Jawa, khususnya di Kabupaten Purworejo. Jadi, pada pembuatan akte, eh, pesanan dari orang tua saya itu Putra Oktaviano. Tetapi pas udah jadi, akte tersebut bernama Octaviando, Putra Octaviando. Dan disitulah nama saya Putra Octaviando, dan orang tua saya tetap memanggil saya dengan Rian. Saya di Jambi dari lahir sampai tingkat SMA. Saya kecil di Jambi, SD, SMP, SMA. Saya di Jambi semua, itu di Kabupaten Batanghari, Kecamatan Batin 24. Untuk hobi, saya dulu dari SMP sampai SMA itu suka motoran, motor-motoran klasik seperti Honda C70, Astrea, dan sealirannya. Kemudian zaman-zaman SMA saya sangat suka banget sama berkelana, touring, traveling, jalan-jalan, semuanya suka. Dan kebetulan untuk motor C70 saya pada zaman-zaman SMA dulu hingga sekarang itu masih ada. Cuma untuk sekarang tidak ada yang mengurus, sehingga motor tersebut sedikit kotor dan berdebu di rumah sekarang. Jadi eh, berhubung hobi saya berkelana, motoran, C70, Honda BB, topik yang saya angkat kali ini yaitu tentang sejarah dari motor Honda C70. Honda C70 merupakan salah satu seri keluarga sepeda motor Honda Super Cup yang sempat malang melintang di jalanan Indonesia oleh para penggemarnya. Kendaraan itu dijuluki Pitung. Kok bisa? Kenapa Pitung? Selain varian Honda CB, sepeda motor Honda produksi lawas yang tak kalah terkenal adalah varian Honda Super Cup. Varian dengan nama alias Honda C Series itu merupakan cikal bakal bentuk motor bebek yang dipakai Honda hingga saat ini. Di Indonesia, varian Honda Super Cup sempat populer pada tahun 1960-an. Varian Honda Super Cup itu adalah Honda C50, Honda C90, Honda C70. Dan dari tiga varian tersebut, Honda C70 menduduki varian Honda C Series terpopuler dengan jumlah pengguna terbanyak, dengan mesin berkobukasi 70 cc. Motor itu lebih akrab dipanggil dengan sebutan si Pitung. Kenapa si Pitung? Asalnya dari kata pitung puluh, itu 70, yang dalam diartikan ke dalam bahasa Jawa jadi 70 atau pitung puluh. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke sejarah dari motor Honda C70, yaitu untuk yang kali ini yang saya bahas yaitu ada dua sejarah, yaitu Honda C series dan C70, dan Honda C series di Indonesia. Dikutip dari solopost.com dan Wikipedia dan beberapa sumber lainnya, sepeda motor C70 bermula dari C100 yang terdahulu diproduksi tahun 1968. Pada tahun itu, Honda ingin mengembangkan varian Honda F dan menciptakan motor baru. Awal kemunculannya adalah Honda C100 yang mengusung mesin 50 cc. Kemudian mendapat tanggapan positif dari beberapa perusahaan. Honda kemudian mengembangkan model baru lagi dengan mesin yang sama. Sepeda motor itu bernama C102 dan Honda C110. Perbedaan terbesar dari kedua motor tersebut adalah 50 cc yang terdapat di dalam kerangkanya. Honda C102 memiliki kerangka seperti Honda C100, namun
dengan desain jok yang lebih panjang, sedangkan Honda C110 memiliki kerangka yang mirip dengan keluarga Honda CB. Masuk di tahun 1965, Honda melanjutkan kiprah C-Series dengan menetaskan Honda C50. Secara kapasitas mesin memang tak ada bedanya dengan Honda C100. Namun, C50 saat itu lelah menggunakan teknologi terbaru bernama Overhead Camshaft atau OHC, yang sebelumnya memakai Overhead Valve atau OHV. Kemudian setahun berlalu, Honda kembali menambah keluarga Super Cup dengan mengeluarkan sepeda motor Honda C90 yang memiliki kapasitas mesin sedikit lebih besar dari Honda C50. Kemudian pada tahun 1966, lahirlah Honda C70 dengan kapasitas mesin motor bebek terbesar pada masa itu, yaitu 70 cc. Oke, kemudian kita masuk di sejarah Honda C-Series di Indonesia. Di Indonesia, sepeda motor Honda Super Cup mulai dikenal pada tahun 1961 dengan varian Honda C100 dan Honda C102 membawa mesin 50 cc. Kendaraan itu disebut sebagai Honda Unyil. Kemudian, di antara tahun 1966 hingga 1973, Honda baru memperkenalkan C50, C90, dan C70 di Indonesia. Berbeda dari varian Jepang, Honda Pitung di Indonesia memiliki headlamp yang bertengger di bagian stang. Memasuki tahun 1980, Honda menyudahi karir C-Series dengan memperkenalkan sepeda motor Honda C700 dan Honda C800. Sebelum akhirnya muncul Honda Astrea Star dan Honda Astrea Grand dan Honda Astrea Prima. Desain bodi yang digunakan pada kendaraan tersebut merupakan pembangunan dan pengembangan dari model Honda C-Series. Nah, jadi untuk sejarah-sejarah di Honda C-Series di Jepang dan Honda C-Series di Indonesia, kurang lebih yang bisa saya sampaikan kurang lebih seperti itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.